Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon kedatangan untuk Pak Ustaz Jono memberikan sedikit tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-hayata ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Amma ba'du, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Surah An-Najm 36-39-40. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya lalu beramal untuk setelah kematiannya. Hadis hasan derajatnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Alhamdulillahirabbil alamin, shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim nahyarukan asyahidin asyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, bil khusus keluarga sahibul musibah ayahanda almarhum Bapak Suharno, seluruh yang hadir, keluarga besar RT 2 RW 24 khususnya Pamulang Barat, Bapak Ibu seluruh jamaah yang hadir juga dari jamaah Masjid Tabus Salam dan sekitarnya. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita pada malam hari ini untuk tepung wajah silaturahim yang mencari kasih di antara kita, sekaligus ngaji bareng untuk mendoakan almarhum saudara kita, tetangga kita yang telah berpulang mendahului kita 100 hari yang lalu. Gak terasa sudah 100 hari saja, perasaan baru kemarin kita masih kumpul bareng ya, di sini di lingkungan di masjid kita begitu ya. Beliau almarhum salah satu di antara ahli masjid, sering jamaah ke masjid meskipun dalam kondisi sudah sakit. Kita doakan semoga almarhum Allah terima iman Islamnya, Allah dikatakan pahala kebajikannya, Allah ampuni segala khilaf dosanya. Insyaallah Allah jadikan anak istrinya, keluarganya berikan ketabahan untuk menghadapi, untuk menyangsung kehidupan selanjutnya, dan Allah berikan kemudahan solusi jalan keluarnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang singkat ini, sebelum kita sama-sama doa lebih panjang nanti, saya akan menyampaikan 2 poin saja. Yang pertama adalah landasan hukumnya, yang kedua adalah bagaimana selanjutnya. Cuma 2, satu landasan hukumnya, yang kedua bagaimana selanjutnya. Bapak Ibu rahimahullah, landasan hukumnya saya ambil 2 sumber, Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Al-Quran tadi saya sengaja kutip sebagai pembuka. Surahnya surah An-Najm, ayatnya 38, 39, 40. Ya, alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada dosa yang ditanggung oleh dosa orang lain. Tidak ada dosa orang yang ditanggung oleh orang lain. 1:39 ayatnya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Setiap manusia hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Yang keempat, yang 40-nya adalah yang ketiga, yang ayat 40-nya adalah wa anna sa'yahu sawfa yura. Hasil amal perbuatannya akan diperlihatkan nanti di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, ayat ini sering dikutip sebagai bagian senjata, dalil untuk menentang kita-kita yang biasa melakukan doa bersama untuk almarhumah yang telah berpulang meninggalkan kita semua. Ustaz, ngapain doa bareng? Kan nggak ngecas itu kepada kepada mayit gitu. Sebab wa allaisa lil insani illa ma sa'a, orang hanya akan mendapatkan amal perbuatannya saja.
Ngapain kita doa bareng ngecas bareng? Ngecas pahalanya sampai pahalanya. Nggak ada, itu bertentangan dengan Al-Quran ayatnya. Ini landasan yang paling awal. Bahkan alla taziru waziratu wizra ukhra, dosa juga begitu. Nah, ada dosa ngecas kepada almarhum yang sudah meninggal gitu ya. Sudah, setiap kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita semua, selesai sudah. Begitu sudah meninggal ya sudah selesai, nggak perlu lagi ada doa bersama. Ngapain doa bersama? Kalau kita melakukan dosa bersama, doa bersama ini menentang ayat surah An-Najm 38, 39, 40. Hari ini ayat yang sama kita gunakan untuk kebalikannya, landasan pemikiran dari yang sebaliknya. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan gegabah, jangan gampangin baca ayat cukup dengan terjemahnya saja. Tapi gali lebih lanjut isi dan kandungannya melalui tafsirnya. Gali lebih lanjut isi dan kandungan maknanya melalui orang-orang ahli di bidangnya. Jangan pakai persepsi sendiri, baca tafsirnya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang Allah maksudkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa kita hanya akan mendapatkan hasil perbuatan kita sendiri, itu termasuk adalah apa yang kita tanam saat kita masih hidup di alam dunia. Kalau beliau hari ini kita doakan bersama, itu karena tanaman beliau kepada keluarganya dulu saat masih hidup. Anak-anakku sayang, besok lusa kalau papa sudah meninggal, tolong doain ya. Itu kan tanaman beliau. Beliau juga mendoakan orang tuanya sebelumnya, saat masih hidup sering juga mendoakan orang tuanya. Itu tanaman beliau. Maka apa yang kita perbuat hari ini sebenarnya tidak lepas dari hasil jerih payah almarhum saat masih hidup di alam dunia. Demikian halnya kalau hari ini kita senang, rajin mendoakan almarhumah keluarga kita, harapan kita semoga kemudian ini tanaman kebaikan kita untuk anak cucu kita, nanti dicontoh oleh anak cucu kita, mereka kemudian mau mendoakan kita. Ketika mereka mau mendoakan kita, itu tanaman kita, itu hasil panen dari yang apa yang kita tanam. Karena kita mengajarkan untuk mendoakan orang tua, maka anak kita kemudian mendoakan kita sebagai orang tua. Itu tanaman kita. Karena tanaman kita, maka kita berhak mengundurnya. Inilah penjelasan mufassir. Jangan gegabah menyimpulkan ayat hanya dalam mengambil terjemahnya saja. Serampangan bahaya. Demikian aja dengan dosa. Ustaz, kan dosa nggak ngecas. Allah taziru waziratu wizra ukhra, ayat 38-nya itu. Dosa tidak ngecas kepada orang lain. Ya udah, setiap kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan sendiri. Iya betul. Kalau tidak ada campur tangan bapak, kalau tidak ada campur tangan ibu, dosa itu dilakukan. Sebaliknya kalau anak kita rusak, bejat, tidak bisa maaf misalnya. Kalau anak kita itu rusak gara-gara kita sebagai orang tua tidak mendidik dengan baik, itu tanaman kita. Maka ketika mereka berbuat dosa, itu juga dosa kita, ngecas kepada kita dosanya. Karena dosa anak tadi tidak akan dilakukannya kecuali kalau kita punya peran di dalamnya. Kecuali kalau kita mendidiknya dengan baik, rasanya tidak akan dilakukan oleh anak kita. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah pemahaman lengkap atas ayat surah An-Najm tadi 38, 39, 40. Bapak Ibu, kalau begitu bagaimana Ustaz? Pahala ngecas kepada orang tua? Yes. Dosa ngecas kepada orang tua? Yes. Ketika pahala ataupun dosa, ibadah ataupun dosa tadi dilakukan oleh anak-anak kita, generasi kita, ada peran serta kita di dalamnya. Kalau anak kita ibadah karena kita mendidiknya dengan baik, maka pahalanya nyampe kepada orang tua. Kalau sebaliknya anak kita berbuat dosa karena dulu kita tidak mendidiknya dengan baik, maka dosanya juga ngecas kepada orang tua sesuai dengan levelnya. Bagaimana levelnya Ustaz? Kita hari ini mengenal MLM Pak. Susah amat mikirin pahala dan dosa. Hari ini kita mengenal MLM, upline dapat Pak. Begitu juga orang tua. Kebaikan orang tua yang dilakukan kemudian dicontoh oleh anaknya akan ngecas kepada orang tuanya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Siapa yang berbuat kebaikan kemudian dicontoh oleh generasi setelahnya, maka kebaikan yang dilakukan oleh generasi setelahnya itu ngecas pahalanya sampai ke atas yang telah memberikan contoh kebaikan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini Al-Qur'annya. Lalu mana hadisnya Ustaz? Memang ada yang ngajarin begitu. Kita mendoakan almarhumah yang sudah meninggal gitu. Apa manfaatnya? Bapak Ibu rahimakumullah, derajatnya hasan. Riwayatnya
riwayatnya Imam Abu Dawud. Menurut bukan Hasan, sahih. Kata Imam Az-Zahabi. Ahli hadis, beliau menyatakan hadis ini sahih. Siapa yang meriwayatkan? Imam Abu Dawud salah satunya. Apa itu? Sumber riwayatnya dari menantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus khalifah yang ketiga Khulafaur Rasyidin. Siapa itu? Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Sayyidina Affan, "Idza faragha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha an dafnil mayyit waqafa alaihi." Nabi dulu, kata siapa tadi Pak? Sayyidina Utsman bin Affan. Nabi dulu kalau selesai menguburkan jenazah, waqafa alaihi, dia kemudian berhenti berdiri di atasnya. Maksudnya bukan di atas kuburannya langsung, bukan, di pinggirnya gitu ya, di sampingnya. Kemudian faqala istaghfiru li akhikum. Ada dua pesannya nih Bapak Ibu. Mintakan ampunan kepada saudaramu yang dipendam hari ini. Yang kedua, wasalu lahu bitasbih. Wasalu lahu bitasbih. Mintakan kekuatan untuknya hari ini. Fa innahu al-an yus'al, sebab saat ini sebentar lagi dia akan ditanya. Hadisnya sahih kata Imam Al-Zahabi. Berapa tadi pesannya? Istaghfiru li akhikum, mintakan ampunan. Istighfar itu mohon ampunan. Istaghfir, mintakan ampunan, mohonkan ampunan. Li akhikum, untuk yang sedang dimakamkan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, hadisnya memang redaksinya saat setelah pemakaman. Tapi ini hadis umum. Kalau tidak ada takhsis, maka keumumannya tetap berlaku sepanjang masa. Orang yang sudah meninggal mohonkan ampunan. Jangan kemudian nggak ada takhsis, dia takhsis sendiri pakai otak sendiri. Ustaz, itu kan hadisnya perintahnya saat setelah menguburkan. Kalau sudah lewat sampai rumah ya nggak perlu lagi. Itu yang mentaksis otak bapak sendiri, ibu sendiri. Taksislah pakai dalil. Kecuali kalau ada dalil sampai rumah jangan ya, haram, nggak boleh. Itu baru kita nggak boleh mendoakan. Kalau tidak ada taksis, maka yang dalil umum tetap pada keumumannya. Understood? Bapak Ibu? Atau bangun amla? Paham ya Bu ya? Nabi mengajarkan kita setelah memakamkan jenazah, mintakan ampunan untuk jenazah setelah meninggalnya. Itu dalil umum. Memang konteksnya setelah memakamkan. Kenapa saat itu Nabi mengajarkan? Biar orang ingat. Kalau udah sampai rumah mah bablas ya. Ini hari ini mohon maaf saya sendiri merasakan Bapak Ibu, sudah ada di antara keluarga dekat saya punya ibu angkat, bibi dari adiknya Bapak almarhumah sudah meninggal dunia. Kalau nggak diingetin pakai yang begini ini bablas. Ketemunya kalau lebaran. Itu gue juga lebaran udah hahaha sama keluarga besar gitu, ke makam kagak. Halo? Diingatkan istaghfiru li akhikum satu. Ini yang kita lakukan malam hari ini bagian dari perintah Nabi untuk memohonkan ampunan untuk almarhum. Lalu yang kedua, wasalu lahu bitasbih. Saya ambil redaksinya langsung ini. Wasalu lahu bitasbih, mintakan kekuatan untuk almarhum. Maka ketika selesai memakamkan jenazah, kita biasa mentradisi itu membaca talqin mayyit. Di dalamnya ada doa, sabbataqallahu biqauli sabit, sabbataqallahu itu ajaran Nabi. Kalimat redaksinya sabbataqallahu biqauli sabit itu dari Al-Qur'an. Ngapa disalah-salahin? Bapak Ibu rahimakumullah, ini landasan yang sangat kuat untuk kita mendoakan almarhum yang telah berpulang. Adapun soal hari pertama 2, 3, 7, 40, 100 misalnya kayak ini, itu sih soal teknis, urusan kalian lah, silakan saja. Tidak ada keharaman, maka tidak tetap pada keumumannya. Jelas Pak Bu ya? Ini Al-Quran dan hadisnya. Mohon maaf saya agak kencang soal beginian karena banyak di masyarakat yang suaranya miring-miring gitu ya. Biar kita kuat, yang sudah biasa melakukan agar kemudian semakin tenang hatinya ya. Sekaligus ini jawaban kepada teman-teman yang masih meragukan kebenarannya. Baik, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, what's next?
Selanjutnya apa dong Ustaz? Apa cukup kita mengenang dan mendoakan saja? Bapak Ibu rahimakumullah, bagian yang kedua ini saya ambil kutipan hadisnya dari riwayat Imam At-Tirmidzi, derajatnya hasan kata Imam At-Tirmidzi. Bahkan Abdullah bin Baz juga mengutip hadis ini. Apa itu? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya lalu beramal untuk setelah kematian. Bapak Ibu, kita sadar hari ini, Bu, Pak, bahwa umur kita di dunia ini nggak lama. Bapak Ibu, kita semua ya tanpa kecuali yang bicara begitu, 100 tahun ke depan nggak bakal ada lagi di muka dunia. Lama amat 100 tahun ke depan. Nggak ada, kita semua sebentar aja 60-70 tahun udah kebanyakan bonusnya. Bu, lalu nextnya apa? Bapak Ibu, mari kita kalkulasi sekarang. Nabi Adam dan umatnya hari ini sudah di mana? Nabi Adam itu 6.000 tahun sebelum Masehi. Nabi Nuh 4.000 tahun sebelum Masehi. Nabi Ibrahim 2.000 tahun sebelum Masehi. Bersama umatnya hari ini di mana tempatnya? Masih di barzakh, masih di alam kubur. Barzakh itu batas antara dunia dan akhirat. Akhirat paling awal, belum sampai kemana-mana, belum surga neraka, belum. Nabi Adam 6.000 tahun sebelum Masehi, hari ini berarti 8.000 tahun yang lalu masih di sana. Umur kita ini ibaratnya seperti ayam boiler, Bu. Halo? Ayam boiler yang kita konsumsi itu hidupnya lebih pendek daripada matinya. Loh, kok gitu Ustaz? Iya, sebab dia hidup cuma 40 hari. Habis itu dipotong, masukin kulkas, di freezer berbulan-bulan. Sembarangan. Manusia aja begitu, ini kita ini 60-70 tahun doang. Nanti setelah itu masuk ke barzakh, di freezer itu berbulan-bulan, beribu-ribu tahun sampai hari kiamat baru kemudian berproses. Kalau nggak cukup bekal, bagaimana kita berada di barzakh? Boro-boro surga neraka, Pak, di barzakh aja udah gebuk-gebukin. Alhamdulillah. Oke, karenanya Nabi katakan al-kayyisu, yang cerdas itu bukan hanya yang memikirkan hidupnya di dunia yang pendek sebentar saja ini. 60-70 tahun gak ada apa-apanya. Yang kekal abadi selamanya nanti di akhirat sana. Maka Nabi katakan yang cerdas, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, mampu menundukkan hawa nafsunya, tidak tergiur dengan dunia, tidak habis-habisan hidupnya, pikirannya, tenaganya, semua keringatnya untuk urusan dunia. Duit. Halo? Itulah ulama, Pak. Rocker begitu. Uang. Zamannya Niki Astrea ya. Lagu dangdut begitu juga. Doit. Lagu qasidah sama ya dana. Duit semua isi. Masya Allah. Al-kayyisu man dana nafsahu, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita termasuk untuk urusan harta. Ya. Lalu yang kedua Nabi katakan wa amila lima ba'dal maut. Kalau sudah sadar, hendaknya setiap kita kemudian mau beramal untuk setelah kematian kita. Pontang-panting kita ngurusin dunia kita akan tinggalkan atau dunia yang meninggalkan kita duluan. Nauzubillah, kalau alangkah tersesatnya kita, alangkah menyesalnya kita kalau kemudian kehidupan kita hanya sibuk ngurusin dunia, sementara akhirat yang kekal abadi selamanya kita abaikan begitu saja. Bapak Ibu rahimakumullah, lalu apa amal lima ba'dal mautnya itu? 2 sekurang-kurangnya, gampangannya 2, waktunya pendek gitu ya, 2 saja. Yang pertama adalah amal ibadah ritual. Bapak, nggak bisa enggak. Ini kita beragama nuntun kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yakni beribadah. Ibadahnya ibadah ritual. Sholat. Yuk kita belajar tuh istiqamah sholat tepat pada waktunya. Syukur mulai belajar jamaah, syukur sampai mulai jamaahnya di masjidnya. Masjid kita udah luar biasa megahnya ini, 18 kali 21 meter ruang dalamnya, Bu. Maghrib, Isya, masih sangat banyak lapang tuh. Kemarin aja waktu Ramadan tuh, hebohnya luar biasa. Sekarang mengalami kemajuan softnya ya, lihatnya. Yuk isi
Ibu-ibunya sama kita dorong untuk jamaah di masjid. Sebab kalau ibu-ibunya nyontohin ke masjid, anak-anaknya ikut insya Allah. Itu man sanna sunnatan hasanatan, Bu. Ustaz, perempuan kan yang terbaik di kamarnya, di dalam rumahnya. Iya, tapi lihat konteksnya. Itu zaman Nabi, di saat masih banyak amat, apa itu? Budak perempuan. Di sana perempuan sampai hari ini bahkan ya tidak boleh berkeliaran. Kalau berkeliaran ada perempuan berkeliaran dianggap budak. Nanti disambar sama orang, ditotol ayam. Sekarang konteksnya berbeda. Dulu nggak ada lampu, masyarakat jalan masih susah. Nah kemudian kalau Nabi mencegah begitu, itu demi keamanan ibu-ibu. Kalau sekarang ke masjid dilarang, sementara ke kantor, ke pasar, arisan, jalan-jalan, bablas semua. Gimana pikiran kita? Itu nggak fair. Ya untuk ibadah dilarang-larang, untuk jalan-jalan, bablas semua. Perempuan kemana-mana bisa jalan-jalan, ke masjid dilarang. Alasannya alasan hadis Nabi. Kontekstual lah baca hadis itu. Halo Bu. Lihat konteksnya, zaman Nabi memang perempuan kalau keluar bahaya. Kalau sekarang, wah, apa susahnya? Iya, terang benderang, jalanan bagus begini gitu, aman. Siapa yang mau nyolek, berani nyolek, sembarangan, ya kan? Kalau ibunya berangkat, ini hikmahnya sekeluarga bisa tuh, kan malu suaminya. Ibu juga bisa ngajak sama suami, ayah ke masjid ngapa? Masa gue ya kan? Gandeng dong berdua gitu kan. Anak-anaknya ngintil di belakang. Ini pura-puranya sono dek ke masjid. Ibu kan bagusnya di rumah. Padahal nonton TV di rumah. Main HP, Masya Allah. Jangan jadikan hadis untuk keburukan. Ibu bapak rahmatullah, ini yang pertama ibadah ritual. Yuk, contoh konkretnya adalah sholat jamaah di masjidnya. Masjid kita mabrung-mabrung begini, siapa lagi yang ngisi? Masa tamu dari luar, Pak? Kita semua duluan harus gitu, yang terdepan gitu ya. Sof paling awal. Kata Nabi, kalau orang tahu itu kebaikan, sof pertama, orang merangkak bahkan berebut ngundi untuk berebut sof pertama. Gak apa-apa, galakan dikit ya hari ini aja. Yang tersinggung ya syukur, alhamdulillah berarti. Mudah-mudahan besok kemudian jalan ke masjid. Satu ya, ini ibadah ritualnya. Yang kedua Bapak Ibu, hati-hati ibadah itu, hati-hati bahayanya kalau tanpa ilmu. Maaf, bisa jadi gagal total, gatot, tidak bisa diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kitabnya Az-Zubat tuh nuntun kita. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak bisa diterima. Ibu bapak punya itikat baik, sudah beramal ya, mau sholat, tapi kalau nggak ada ilmunya, hati-hati bahaya. Karenanya maka kemudian kita wajib lanjutkan, bukan hanya beramal tapi juga berilmu. Ini modal yang kedua. Berilmunya gimana? Sudah difasilitasi oleh masjidnya, Pak. Masya Allah, kuliah subuhnya beruntun itu setiap hari. Saya kebagian 2 hari, kemudian Kamis kajiannya tafsir ayat-ayat pilihan, sirah-sirah pilihan begitu. Ada hadis, ada kitab fikih, ada akhlak. Bapak Ibu silakan pilih sesuai dengan kesempatan masing-masing, sesuai dengan keinginan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Pak, saya bisanya hari Senin, silakan gak apa-apa hari Senin. Saya bisanya hari Jumat, monggo. Ya, saya mau senang dengan kajian tafsir, oke. Saya mau pilih hadisnya saja, silakan gak apa-apa. Difasilitasi oleh masjidnya. Ini masjid-masjid kita, Pak. Siapa yang dimanfaatkan ya Pak? Yuk lanjutkan dengan ta'limnya. Sebab amal tanpa ilmu bahayanya bisa jadi tidak bisa diterima. Jelas Bapak Ibu ya? Mohon maaf kalau saya agak kencang suaranya maupun agak kencang pesannya gitu. Karena kita sayang sama keluarga besar kita sendiri ya. Mudah-mudahan ini masjid yang sudah kita bangun bersama bukan hanya magrong-magrong fisiknya, tapi juga magrong-magrong seluruh program kegiatannya, menjadi kebaikan untuk seluruh jamaah masyarakat lingkungannya, menjadi kebaikan untuk komplek kita tercinta Lembah Pinus Asmita Jaya ini dan sekitarnya. Insya Allah bahkan ini sudah dikenal oleh masyarakat luas Tangerang Selatan, Bapak. Bahkan ini dikenal oleh seluruh masyarakat Tangerang Selatan karena ini masjid satu-satunya yang mendapatkan dana dari Pemda
persis sesuai dengan pengajuannya. Kita ajukan proposal 500 juta, nggak ada cerita di tempat lain 500 juta 100% dipenuhi. Yang lain teriak 500 juta minta gitu, yang dikasih 50 juta bisa jadi. Kita ini istimewa, bahkan kemudian dicemburui oleh orang Setangerang Selatan. Bapak lihat komunitas DMI ya, dicemburui oleh DMI Setangerang Selatan. Nah kalau kita tidak memanfaatkan segala program yang ada juga yang disiapkan oleh DKM di dalamnya, sayang banget. Orang lain ngiri pengen punya masjid seperti kita yang punya masjid malah mengabaikannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk satu ibadah ritualnya, yang kedua ta'lim, ilmu, lanjutkan agar kemudian kita bisa beramal dengan benar dan baik sehingga kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mengalir terus pahalanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa barik wasallam radallahu tabaraka wa ta'ala amin syahadatul ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa ni'mahu wa ta'ala mazidah. Ya Rabbana wa ilahana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan tunjina ya Allah biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbalana biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha ya Allah min ta'ala darajat wa tuballighuna biha ya Allah haqqal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanqalu bihi al-qalb wa tanfariju bihi al-qulub wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rawaib wa husnul khawatim wa istarra ma wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin wa nafasin bi'adli kulli maradin laka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma baligh awsil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma saghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa syarihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al muhdisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal jami'il ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa akhina wa akhwatina wa ammina wa ammatina wa zawjatina wa dzurriyyatina wa lima syafina wa isafatul huququl wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi insyaallah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafsinna ba'dahum waghfir lana wa lahum ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana wastabiq aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas doanya semua. Rangkaian acara telah selesai dengan kita tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon kerelaan untuk Pak Ustaz Jono memberikan sedikit tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-hayata ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Amma ba'du, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Surah An-Najm 36-39-40. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya lalu beramal untuk setelah kematiannya. Hadis hasan derajatnya riwayat yang At-Tirmidzi. Alhamdulillahirabbil alamin, shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim nahyadukum asyahidin asyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, bil khusus keluarga sahibul musibah ayahanda almarhum Bapak Suharno, seluruh yang hadir, keluarga besar RT2 RW 24 khususnya Pamulang Barat, Bapak Ibu seluruh jamaah yang hadir juga dari jamaah Masjid Abus Salam dan sekitarnya. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita pada malam hari ini untuk tepung wajah silaturahim yang mencari kasih di antara kita, sekaligus ngaji bareng untuk mendoakan almarhum saudara kita, tetangga kita yang telah berpulang mendahului kita 100 hari yang lalu. Gak terasa sudah 100 hari saja, perasaan baru kemarin kita masih kumpul bareng ya, di sini di lingkungan di masjid kita begitu ya. Beliau almarhum salah satu di antara ahli masjid, sering jamaah ke masjid meskipun dalam kondisi sudah sakit. Kita doakan semoga almarhum Allah terima iman Islamnya, Allah lipat gandakan pahala kebajikannya, Allah ampuni segala khilaf dosanya. Insya Allah Allah jadikan anak istrinya, keluarganya berikan ketabahan untuk menghadapi, untuk menjalankan kehidupan selanjutnya, dan Allah berikan kemudahan solusi jalan keluarnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang singkat ini, sebelum kita sama-sama doa lebih panjang nanti, saya akan menyampaikan 2 poin saja. Yang pertama adalah landasan hukumnya, yang kedua adalah bagaimana selanjutnya. Cuma 2, satu landasan hukumnya, yang kedua bagaimana selanjutnya. Bapak Ibu rahimahumullah, landasan hukumnya saya ambil 2 sumber, Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Al-Quran tadi saya sengaja kutip sebagai pembuka. Surahnya surah An-Najm, ayatnya 38, 39, 40. Ya, alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada dosa yang ditanggung oleh dosa orang lain. Tidak ada dosa orang yang ditanggung oleh orang lain. 1:39 ayatnya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Setiap manusia hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Yang keempat, yang 40-nya adalah yang ketiga, yang ayat 40-nya adalah wa anna sa'yahu sawfa yura. Hasil amal perbuatannya akan diperlihatkan nanti di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, ayat ini sering dikutip sebagai bagian senjata dalil untuk menentang kita-kita yang biasa melakukan doa bersama untuk almarhum almarhumah yang telah berpulang meninggalkan kita semua.
Ustaz, ngapain doa bareng? Kan nggak ngecas itu kepada kepada mayit gitu. Sebab wa alaisa lil insani illa ma sa'a, orang hanya akan mendapatkan amal perbuatannya saja. Ngapain kita doa bareng ngecas bareng, ngecas pahalanya sampai pahalanya? Nggak ada, itu bertentangan dengan Al-Quran ayatnya. Ini landasan yang paling awal. Bahkan alla taziru waziratu wizra ukhra, dosa juga begitu. Nah, ada dosa ngecas kepada almarhum yang sudah meninggal gitu ya. Sudah, setiap kita bertanggung jawab amal perbuatan kita semua, selesai sudah. Begitu sudah meninggal ya sudah selesai, nggak perlu lagi ada doa bersama. Ngapain doa bersama? Kalau kita melakukan dosa bersama, doa bersama ini menentang ayat surah An-Najm 38, 39, 40. Hari ini ayat yang sama kita gunakan untuk kebalikannya, landasan pemikiran dari yang sebaliknya. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan gegabah, jangan gampangin baca ayat cukup dengan terjemahnya saja. Tapi gali lebih lanjut isi dan kandungannya melalui tafsirnya. Gali lebih lanjut isi dan kandungan maknanya melalui orang-orang ahli di bidangnya. Jangan pakai persepsi sendiri, baca tafsirnya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang Allah maksudkan wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa kita hanya akan mendapatkan hasil perbuatan kita sendiri, itu termasuk adalah apa yang kita tanam saat kita masih hidup di alam dunia. Kalau beliau hari ini kita doakan bersama, itu karena tanaman beliau kepada keluarganya dulu saat masih hidup. Anak-anakku sayang, besok lusa kalau papa sudah meninggal, tolong doain ya. Itu kan tanaman beliau. Beliau juga mendoakan orang tuanya sebelumnya, saat masih hidup sering juga mendoakan orang tuanya. Itu tanaman beliau. Maka apa yang kita perbuat hari ini sebenarnya tidak lepas dari hasil jerih payah almarhum saat masih hidup di alam dunia. Demikian halnya kalau hari ini kita senang, rajin mendoakan almarhumah keluarga kita, harapan kita semoga kemudian ini tanaman kebaikan kita untuk anak cucu kita, nanti dicontoh oleh anak cucu kita, mereka kemudian mau mendoakan kita. Ketika mereka mau mendoakan kita, itu tanaman kita, itu hasil panen dari apa yang kita tanam. Karena kita mengajarkan untuk mendoakan orang tua, maka anak kita kemudian mendoakan kita sebagai orang tua. Itu tanaman kita. Karena tanaman kita, maka kita berhak mengundurnya. Inilah penjelasan mufassir. Jangan gegabah menyimpulkan ayat hanya dalam mengambil terjemahnya saja. Serampangan bahaya. Demikian aja dengan dosa. Ustaz, kan dosa nggak ngecas. Allah taziru waziratu wizra ukhra, ayat 38-nya itu. Dosa tidak ngecas kepada orang lain. Ya udah, setiap kita bertanggung jawab amal perbuatan sendiri. Iya betul. Kalau tidak ada campur tangan bapak, kalau tidak ada campur tangan ibu, dosa itu dilakukan. Sebaliknya kalau anak kita rusak, bejat, tidak bisa maaf misalnya. Kalau anak kita itu rusak gara-gara kita sebagai orang tua tidak mendidik dengan baik, itu tanaman kita. Maka ketika mereka berbuat dosa, itu juga dosa kita, ngecas kepada kita dosanya. Karena dosa anak tadi tidak akan dilakukannya kecuali kalau kita punya peran di dalamnya. Kecuali kalau kita mendidiknya dengan baik, rasanya tidak akan dilakukan oleh anak kita. Bapak Ibu rahimahullah, inilah pemahaman lengkap atas ayat surah An-Najm tadi 38, 39, 40. Bapak Ibu, kalau begitu bagaimana Ustaz? Pahala ngecas kepada orang tua? Yes. Dosa ngecas kepada orang tua? Yes. Ketika pahala ataupun dosa, ibadah ataupun dosa tadi dilakukan oleh anak-anak kita, generasi kita, ada peran serta kita di dalamnya. Kalau anak kita ibadah karena kita mendidiknya dengan baik, maka pahalanya nyampe kepada orang tua. Kalau sebaliknya anak kita berbuat dosa karena dulu kita tidak mendidiknya dengan baik, maka dosanya juga ngecas kepada orang tua sesuai dengan levelnya. Bagaimana levelnya Ustaz? Kita hari ini mengenal MLM Pak. Susah amat mikirin pahala dan dosa. Hari ini kita mengenal MLM, upline dapat Pak. Begitu juga orang tua, kebaikan orang tua yang dilakukan kemudian dicontoh oleh anaknya akan ngecas kepada orang tuanya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang berbuat kebaikan kemudian dicontoh oleh generasi setelahnya, maka kebaikan yang dilakukan oleh generasi setelahnya itu ngecas pahalanya sampai ke atas yang telah memberikan contoh kebaikan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini Al-Qur'annya.
Lalu mana hadisnya Ustaz? Emang ada yang ngajarin begitu? Kita mendoakan almarhumah yang sudah meninggal gitu. Apa manfaatnya? Bapak Ibu rahimakumullah, derajatnya hasan. Riwayatnya Imam Abu Dawud. Menurut bukan hasan, sahih. Kata Imam Az-Zahabi. Ahli hadis, beliau menyatakan hadis ini sahih. Siapa yang meriwayatkan? Imam Abu Dawud salah satunya. Apa itu? Sumber riwayatnya dari menantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus khalifah yang ketiga Khulafaur Rasyidin. Siapa itu? Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Sayyidina Utsman, "Idza faragha kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza faragha an dafnil mayyit waqafa alaihi." Nabi dulu, kata siapa tadi Pak? Sayyidina Utsman bin Affan. Nabi dulu kalau selesai menguburkan jenazah, waqafa alaih, dia kemudian berdiri di atasnya. Maksudnya bukan di atas kuburannya langsung, bukan, di pinggirnya gitu ya, di sampingnya. Kemudian faqala istaghfiru li akhikum. Ada dua pesannya nih Bapak Ibu. Mintakan ampunan kepada saudaramu yang dipendam hari ini. Yang kedua, wasalu lahu bitasbih. Mintakan kekuatan untuknya hari ini. Fa innahu al-an yus'al, sebab saat ini sebentar lagi dia akan ditanya. Hadisnya sahih kata Imam Al-Zahabi. Berapa tadi pesannya? Istaghfiru li akhikum, mintakan ampunan. Istighfar itu mohon ampunan. Istaghfir, mintakan ampunan, mohonkan ampunan. Li akhikum, untuk yang sedang dimakamkan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, hadisnya memang redaksinya saat setelah pemakaman. Tapi ini hadis umum. Kalau tidak ada takhsis, maka keumumannya tetap berlaku sepanjang masa. Orang yang sudah meninggal mohonkan ampunan. Jangan kemudian nggak ada taksis, dia taksis sendiri pakai otak sendiri. Ustaz, itu kan hadisnya perintahnya saat setelah menguburkan. Kalau sudah lewat sampai rumah ya nggak perlu lagi. Itu yang mentaksis otak bapak sendiri, ibu sendiri. Taksislah pakai dalil. Kecuali kalau ada dalil sampai rumah jangan ya, haram, nggak boleh. Itu baru kita nggak boleh mendoakan. Kalau tidak ada taksis, maka yang dalil umum tetap pada keumumannya. Understood? Bapak Ibu? Atau fahamun amla? Paham ya Bapak ya? Nabi mengajarkan kita setelah memakamkan jenazah, mintakan ampunan untuk jenazah setelah meninggalnya. Itu dalil umum. Memang konteksnya setelah memakamkan. Kenapa saat itu Nabi mengajarkan? Biar orang ingat. Kalau udah sampai rumah mah bablas ya. Ini hari ini mohon maaf, saya sendiri merasakan Bapak Ibu, sudah ada di antara keluarga dekat saya punya ibu angkat, bibi dari adiknya Bapak almarhumah sudah meninggal dunia. Kalau nggak diingetin pakai yang begini ini bablas. Ketemunya kalau lebaran, itu gue juga lebaran udah hahihi sama keluarga besar gitu, ke makam kagak. Halo? Diingatkan istaghfiru li akhikum satu. Ini yang kita lakukan malam hari ini, bagian dari perintah Nabi untuk memohonkan ampunan untuk almarhum. Lalu yang kedua, wasalu lahu bitasbih. Saya ambil redaksinya langsung ini. Wasalu lahu bitasbih, mintakan kekuatan untuk almarhum. Maka ketika selesai memakamkan jenazah, kita biasa mentradisi itu membaca talqin mayyit. Di dalamnya ada doa, sabbataqallahu biqauli sabit, sabbataqallahu itu ajaran Nabi. Kalimat redaksinya sabbataqallahu biqauli sabit itu dari Al-Qur'an. Ngapa disalah-salahin? Bapak Ibu rahimakumullah, ini landasan yang sangat kuat untuk kita mendoakan almarhum yang telah berpulang. Adapun soal hari pertama 2, 3, 7, 40, 100 misalnya kayak ini, itu sih soal teknis, urusan kalian lah, silakan saja. Tidak ada keharaman, maka tidak tetap pada keumumannya. Jelas Pak Bu ya?
Ini Al-Quran dan hadisnya. Mohon maaf saya agak kencang soal beginian karena banyak di masyarakat yang suaranya miring-miring gitu ya. Biar kita kuat, yang sudah biasa melakukan agar kemudian semakin tenang hatinya ya. Sekaligus ini jawaban kepada teman-teman yang masih meragukan kebenarannya. Baik, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, what's next? Selanjutnya apa dong Ustaz? Apa cukup kita mengenang dan mendoakan saja? Bapak Ibu rahimakumullah, bagian yang kedua ini saya ambil kutipan hadisnya dari riwayat Imam At-Tirmidzi, derajatnya hasan kata Imam At-Tirmidzi. Bahkan Abdullah bin Baz juga mengutip hadis ini. Apa itu? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya lalu beramal untuk setelah kematian. Bapak Ibu, kita sadar hari ini, Bapak, bahwa umur kita di dunia ini nggak lama. Bapak Ibu, kita semua ya tanpa kecuali yang bicara begitu, 100 tahun ke depan nggak bakal ada lagi di muka dunia. Lama amat 100 tahun ke depan. Nggak ada, kita semua sebentar aja 60-70 tahun udah kebanyakan bonusnya. Lalu nextnya apa? Bapak Ibu, mari kita kalkulasi sekarang. Nabi Adam dan umatnya hari ini sudah di mana? Nabi Adam itu 6.000 tahun sebelum Masehi. Nabi Nuh 4.000 tahun sebelum Masehi. Nabi Ibrahim 2.000 tahun sebelum Masehi. Bersama umatnya hari ini di mana tempatnya? Masih di barzakh, masih di alam kubur. Barzakh itu batas antara dunia dan akhirat. Akhirat paling awal, belum sampai kemana-mana, belum surga neraka, belum. Nabi Adam 6.000 tahun sebelum Masehi, hari ini berarti 8.000 tahun yang lalu masih di sana. Umur kita ini ibaratnya seperti ayam boiler, Bu. Halo? Ayam boiler yang kita konsumsi itu hidupnya lebih pendek daripada matinya. Loh kok gitu Ustaz? Iya, sebab dia hidup cuma 40 hari. Habis itu dipotong masukin kulkas, di freezer berbulan-bulan. Sembarangan. Manusia aja begitu, ini kita ini 60-70 tahun doang. Nanti setelah itu masuk ke barzakh, di freezer itu berbulan-bulan, beribu-ribu tahun sampai hari kiamat baru kemudian berproses. Kalau nggak cukup bekal, bagaimana kita berada di barzakh? Boro-boro surga neraka, Pak, di barzakh aja digepuk-gepukin. Alhamdulillah. Oke, karenanya Nabi katakan al-kayyisu, yang cerdas itu bukan hanya yang memikirkan hidupnya di dunia yang pendek sebentar saja ini. 60-70 tahun tidak ada apa-apanya. Yang kekal abadi selamanya nanti di akhirat sana. Maka Nabi katakan yang cerdas, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, mampu menundukkan hawa nafsunya, tidak tergiur dengan dunia, tidak habis-habisan hidupnya, pikirannya, tenaganya, semua keringatnya untuk urusan dunia, duit. Halo? Itulah ulama, Pak. Rocker begitu uang. Zamannya Niki Astrea ya. Lagu dangdut begitu juga. Doit. Lagu qasidah sama ya dana. Duit semua isinya. Masya Allah. Al-kayyisu man dana nafsahu, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita termasuk untuk urusan harta. Ya. Lalu yang kedua Nabi katakan wa amila lima ba'dal maut. Kalau sudah sadar, hendaknya setiap kita kemudian mau beramal untuk setelah kematian kita. Pontang-panting kita ngurusin dunia kita akan tinggalkan atau dunia yang meninggalkan kita duluan. Nauzubillah, kalau alangkah tersesatnya kita, alangkah menyesalnya kita kalau kemudian kehidupan kita hanya sibuk ngurusin dunia, sementara akhirat yang kekal abadi selamanya kita abaikan begitu saja. Bapak Ibu rahimakumullah, lalu apa amal lima ba'dal mautnya itu? 2, sekurang-kurangnya, gampangannya 2, waktunya pendek gitu ya, 2 saja. Yang pertama adalah amal ibadah ritual. Bapak, nggak bisa enggak, ini kita beragama nuntun kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yakni beribadah, ibadahnya ibadah ritual.
sholat. Yuk kita belajar tuh istiqamah sholat tepat pada waktunya. Syukur mulai belajar jamaah, syukur sampai mulai jamaahnya di masjidnya. Masjid kita udah luar biasa megahnya ini, 18 kali 21 meter ruang dalamnya bro. Maghrib, Isya masih sangat banyak lapang tuh. Kemarin aja waktu Ramadan tuh hebohnya luar biasa. Sekarang mengalami kemajuan softnya ya. Lihatnya. Yuk isi ibu-ibunya sama kita dorong untuk jamaah di masjid. Sebab kalau ibu-ibunya nyontohin ke masjid, anak-anaknya ikut insya Allah. Itu man sanna sunnatan hasanatan bu. Ustaz, perempuan kan yang terbaik di kamarnya, di dalam rumahnya. Iya, tapi lihat konteksnya. Itu zaman Nabi, di saat masih banyak amat apa itu budak perempuan. Di sana perempuan sampai hari ini bahkan ya tidak boleh berkeliaran. Kalau berkeliaran ada perempuan berkeliaran dianggap budak. Nanti disambar sama orang, ditotol ayam. Sekarang konteksnya berbeda. Dulu nggak ada lampu, masyarakat jalan masih susah. Nah kemudian kalau Nabi mencegah begitu, itu demi keamanan ibu-ibu. Kalau sekarang ke masjid dilarang, sementara ke kantor, ke pasar, arisan, jalan-jalan, bablas semua. Gimana pikiran kita? Itu nggak fair. Ya untuk ibadah dilarang-larang, untuk jalan-jalan, bablas. Perempuan kemana-mana bisa jalan-jalan, ke masjid dilarang. Alasannya alasan hadis Nabi. Kontekstual lah baca hadis itu. Halo bu. Lihat konteksnya, zaman Nabi memang perempuan kalau keluar bahaya. Kalau sekarang, wah, apa susahnya? Iya, terang benderang, jalanan bagus begini gitu, aman. Siapa yang mau nyolek, berani nyolek, sembarangan, ya kan? Kalau ibunya berangkat, ini hikmahnya sekeluarga bisa tuh, kan malu suaminya. Ibu juga bisa ngajak sama suami, ayah ke masjid ngapa? Masa gue ya kan? Gandeng dong berdua gitu kan. Anak-anaknya ngintil di belakang. Ini pura-puranya sono dek ke masjid. Ibu kan bagusnya di rumah. Padahal nonton TV. Main HP. Masya Allah. Jangan jadikan hadis untuk keburukan. Ibu bapak rahmatullah, ini yang pertama ibadah ritual. Yuk. Contoh konkretnya adalah sholat jamaah di masjidnya. Masjid kita mabrung-mabrung begini, siapa lagi yang ngisi? Masa tamu dari luar pak? Kita semua duluan harus gitu, yang terdepan gitu ya. Sof paling awal. Kata Nabi kalau orang tahu itu kebaikan sof pertama, orang merangkak bahkan berebut ngundi untuk berebut sof pertama. Gak apa-apa, galakan dikit ya hari ini aja. Yang tersinggung ya syukur, alhamdulillah berarti. Mudah-mudahan besok kemudian jalan ke masjid. Satu ya, ini ibadah ritualnya. Yang kedua Bapak Ibu, hati-hati ibadah itu, hati-hati bahayanya kalau tanpa ilmu. Maaf bisa jadi gagal total, gatot, tidak bisa diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kitabnya Az-Zubat tuh nuntun kita. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak bisa diterima. Ibu bapak punya itikat baik, sudah beramal ya, mau sholat, tapi kalau nggak ada ilmunya hati-hati bahaya. Karenanya maka kemudian kita wajib lanjutkan, bukan hanya beramal tapi juga berilmu. Ini modal yang kedua. Berilmunya gimana? Sudah difasilitasi oleh masjidnya Pak. Masya Allah, kuliah subuhnya beruntun itu setiap hari. Saya kebagian 2 hari, kemudian Kamis kajiannya tafsir ayat-ayat pilihan, sirah-sirah pilihan begitu. Ada hadis, ada kitab fikih, ada akhlak. Bapak Ibu silakan pilih sesuai dengan kesempatan masing-masing, sesuai dengan keinginan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Pak, saya bisanya hari Senin, silakan nggak apa-apa hari Senin. Saya bisanya hari Jumat, monggo. Ya, saya mau senang dengan kajian tafsir, oke. Saya mau pilih hadisnya saja, silakan nggak apa-apa. Difasilitasi oleh masjidnya. Ini masjid-masjid kita Pak. Siapa yang dimanfaatkan ya Pak? Yuk lanjutkan dengan ta'limnya, sebab amal tanpa ilmu bahayanya bisa jadi tidak bisa diterima. Jelas Bapak Ibu ya? Mohon maaf kalau saya agak kencang suaranya maupun agak kencang pesannya gitu.
karena kita sayang sama keluarga besar kita sendiri ya. Mudah-mudahan ini masjid yang sudah kita bangun bersama bukan hanya magrong fisiknya, tapi juga magrong seluruh program kegiatannya, menjadi kebaikan untuk seluruh jamaah masyarakat lingkungannya, menjadi kebaikan untuk komplek kita tercinta Lembah Pinus Asmita Jaya ini dan sekitarnya. Insya Allah bahkan ini sudah dikenal oleh masyarakat luas Tangerang Selatan, Bapak. Bahkan ini dikenal oleh seluruh masyarakat Tangerang Selatan karena ini masjid satu-satunya yang mendapatkan dana dari Pemda persis sesuai dengan pengajuannya. Kita ajukan proposal 500 juta, nggak ada cerita di tempat lain. 500 juta 100% dipenuhi. Yang lain teriak 500 juta minta gitu, yang dikasih 50 juta bisa jadi. Kita ini istimewa, bahkan kemudian dicemburui oleh orang Tangerang Selatan. Bapak lihat komunitas DMI ya dicemburi oleh DMI Tangerang Selatan. Nah kalau kita tidak memanfaatkan segala program yang ada juga yang disiapkan oleh DKM di dalamnya, sayang banget. Orang lain ngiri pengen punya masjid seperti kita yang punya masjid malah mengabaikannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk satu ibadah ritualnya, yang kedua taklim, ilmu lanjutkan agar kemudian kita bisa beramal dengan benar dan baik sehingga kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mengalir terus pahalanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah.